Lo pada inget gak cerita sekte sesat yang pernah gue ceritain? Jadi di satu daerah Jakarta Selatan ada sekte yang tetuanya tuh tinggal di rumah itu. Ternyata mereka kayak nyembah iblis dan hampir tiap hari anggotanya tuh tiap malam kesana dan tiap minggu mereka ngelakuin ritual besar. Ingat. Nah salah satu anggotanya tuh ada yang jadi korban gara-gara anaknya hampir jadi tumbal. Iya. Nah ternyata sekte yang gue bilang ini tuh gak cuma ngaruh ke anggota atau mantan anggotanya aja, tapi sekte ini ngasih efek negatif juga ke tetangga sekitarnya. Oke. Ada seorang cowok, sebut aja namanya Dimas. Dia tuh seorang guru, mas-mas gitu sekitar 29 tahunan. Dan rumahnya Dimas ini persis di samping tempat sekte itu. Bener-bener dempet banget Nah Dimas ini di saat itu baru banget nikah. Kejadiannya sekitar 1 tahunan yang lalu lah. Istrinya itu seorang guru juga. Karena mereka baru nikah, makanya si Dimas pindah ke rumah ini yang di samping sekte ini. Oke. Yang mana rumahnya si Dimas ini sebenarnya emang rumah yang gak ditempatin punya orang tuanya Dimas. Makanya mereka pindah lah ke situ, si suami istri yang baru ini. Dan ya Dimas udah tahu rumahnya kayak gimana karena Dimas sering beresin dan main ke rumah situ. Nah kondisinya dia tuh sebenarnya antara tahu-tahu nggak tahu tentang si sekte yang ada di sebelah rumahnya dia. Dia ngeliatnya emang rada-rada aneh karena ya tiap malam rame rumahnya, tapi dia ngerasa lebih ke bodo amatan lah. Dia ngeliat tetangga-tetangga di sekitar juga nggak terlalu ngegubris si rumah sekte ini. Jadi ya dia ya udah aja selama nggak ganggu dia nggak akan ambil pusing. Semakin ngeliat tuh tiap malam tetangga gue kayak selalu ada acara gitu kan. Ini tahun lalu berarti kan? Tahun lalu. Sampai sebenarnya keganggu banget sih enggak, tapi ya kadang males juga kalau misalkan sampai berisik banget gitu. Nah yang bikin Dimas jengkel itu tuh setiap Dimas berangkat ke sekolah tiap pagi, karena dia ngajar kan, Dimas tuh ngeliat di depan rumahnya dia tuh banyak belatung Belatungnya belatung hitam gede-gede gitu dan banyak banget. Nah istrinya Dimas tuh suka main tanaman, jadi ya tanaman dia juga kena lah. Dan itu kejadiannya sering banget Kadang juga di depan rumahnya Dimas ini gak cuman ada belatung hitam, tapi ada juga kelabang. Banyak tiba-tiba muncul cacing. Pokoknya banyak banget hewan-hewan yang jorok dan bikin geli lah. Tapi yang paling sering tuh si belatung hitam itu, yang gede-gede banget dan banyak. Dimas asumsi kalau hewan-hewan ini tuh munculnya dari rumah sebelahnya dia. Karena hewan-hewan ini munculnya tuh kayak deket sama area antara rumah dia dan rumah si sekte ini. Jadi asumsi dia ya dia kayak gitu. Dimas coba tegur tuh ke rumah sebelah. Malah dia diomelin balik. Ya mas rumahnya emang jorok kali, makanya banyak muncul hewan kayak gitu. Sama pemimpin sektenya ini diomelin? Sama orang, bukan pemimpinnya tapi kayak ada orang yang emang kerja juga di situ lah. Salah satu anggota sektenya juga. Padahal ya Dimas sama istrinya emang orangnya rapih dan bersih banget. Emang suka beres-beres, suka main tanaman. Pokoknya apik lah. Dan baru pindah juga kan, nggak mungkin kotor lah. Betul. Ya udahlah, karena emang Dimas juga nggak berani juga, karena ya rame gitu kan orangnya, takutnya dia juga kenapa-napa. Nggak ditegur lagi tuh sama Dimas. Ya udah beresin aja deh rumah gue, toh masih daerah luar rumah ini, bukan yang masuk ke dalam rumah gitu loh, bukan di dalam rumah. Walaupun tetap jengkel ya. Sebulan 2 bulan jalan, tiba-tiba istrinya Dimas ini alhamdulillah hamil. Tapi setelah hamil kondisi istrinya Dimas tuh lemah gitu loh. Dia kayak hamilnya payah banget. Bangun tuh pusing, jalan sempoyongan banget. Pokoknya bener-bener parah deh. Padahal ya baru beberapa bulan hamil, belum yang hamil tua gitu loh. Nah istrinya Dimas ini sebut aja namanya Rika ya. Itu dibawa ke dokter. Kata dokter kekurangan darah. Ya gampang capek gitu kan. Udah tuh gara-gara dokter bilang kayak gitu, disuruhlah sama Dimas buat istrinya ini cuti aja. Karena emang istrinya juga guru. Istrinya cuti aja, Dimas kerja. Istrinya Dimas disuruhlah buat tinggal di rumah orang tuanya Dimas, di rumah mertua istrinya ini, biar ada yang jagain pas Dimas lagi kerja gitu kan. Jauh nggak dari rumahnya? Nah rumahnya tuh nggak jauh dari situ Karena memang yang tadi gue bilang, ini rumahnya Dimas rumah kosong yang sebenarnya nggak ditempatin sama orang tuanya. Ya mungkin udah dikasih buat Dimas juga gitu ya. Tapi untungnya rumah orang tuanya dekat dari situ, jadi kayak jalan kaki pun nyampe. Nah pas Rika ini tinggal di rumah mertuanya, ada tetangga mertuanya Rika tuh datang ke rumah. Yang mana itu adalah sebut aja Mak Wati. Mak Wati ini emang orang asli daerah sana, udah tua juga. Dan Mak Wati ini terkenal dukun beranak di situ. Cuman udah nggak praktek lagi. Pas Mak Wati ini ngobrol, datang ke rumah orang tuanya Dimas, dikasih tahu lah sama Mak Wati ini mantu lu
hamilnya nggak sehat. Gue nggak mau nuduh sih ya, tapi kayaknya ada yang ngirimin sesuatu ke mantu lu. Rumah lu yang ditempatin anak lu juga angker, katanya gitu. Terus gimana, kata Rika dan keluarganya gitu kan. Si Rika jangan ditaruh di rumah lu dulu deh, rumah yang sana gitu, yang angker itu. Ngungsi aja ke rumah emaknya yang rada jauh dari sini. Akhirnya udah tuh, ngikut aja. Rika tinggal lah di rumah nyokapnya Rika, rumah mertuanya si Dimas. Dan emang agak jauh dari situ sih, bukan di daerah Jakarta Selatan itu, Jakarta Selatan lain, cuman ya harus naik mobil lah, maksudnya jauh gitu dari situ. Dan bener tuh Nat, Muy, setelah Rika tinggal di rumah orang tuanya, Rika sehat lagi. Bahkan yang tadinya udah ngajuin cuti buat nggak jadi ngajar dulu di sekolah, udah kuat, kayak dia merasa gue bisa ngajar lagi gitu loh. Nah udah tuh, walaupun tetap tinggal di rumah orang tuanya biar tetap sehat gitu ya. Di satu waktu Dimas balik ke rumah mau ngambil barang, sendirian kan dia tinggal di rumah. Oh, yang pindah itu sama Dimas juga? Iya, jadi sama Dimas juga, cuman Dimas kayak bolak-balik gitu ke rumah biar beresin rumah juga, ngambil-ngambil barang yang diperluin. Tapi ya Rika tinggalnya di rumah orang tuanya. Oke. Nah di satu waktu itu Dimas tuh balik ke rumah sendiri. Ya mau ngambil barang gitu kan. Tapi ya dia tidur dulu di rumah. Nah tengah malam dia lagi tidur, tiba-tiba Dimas ini kebangun gara-gara dia nyium di kamarnya itu bau banget bangke. Dan baunya tuh nyengat banget, kayak nempel di kasurnya gitu loh Nat. Dia kebangun, dia buka selimut, dicari-cari tuh di sekitar kasurnya, kering, gak ada apa-apa, gak ada barang apapun. Tapi baunya masih ada. Dicoba semprot lah sama dia pakai pewangi kasurnya ini, semprot, tapi gak hilang-hilang juga baunya. Saking nyengatnya banget sih bau bangke ini. Di malam itu ditelepon lah ke Mawati, kira-kira tuh gimana. Untungnya diangkat dan Mawati bilang, coba deh lu siapin air putih segelas, terus lu bacain Yasin. Terus nanti airnya yang udah didoain itu lu cipratin ke kasur bekas bini lu tidur, yang mana tuh kasur yang sama Dimas juga. Karena ya katanya kepercayaannya kayak gitu. Ya udah tuh dilakuin sama Dimas. Udah dibacain Yasin, dicipratin airnya dikit ke kasurnya, dan ya ternyata baunya belum terlalu hilang. Gara-gara kayak gitu, karena udah capek juga tengah malam gitu kan, Dimas akhirnya tidur tuh di ruang tengah di sofanya dia. Yang namanya sofa sempit kan ya Nat, Muy. Lo tidur gerak dikit, gak semua badan lo bisa di sofa gitu kan. Pas di tengah Dimas lagi tidur dan badannya gerak gitu, tangannya Dimas tuh jatuh ke bawah. Nah tangannya tuh nyentuh sesuatu Nat, Muy. Bukan lantai, tapi kayak kain gitu. Padahal di bawah sofanya dia gak ada karpet. Kaget dong dia kayak nyentuh sesuatu gitu kan. Kebangun lagi tuh Dimas. Pas dilihat, ternyata yang di bawah sofa Dimas itu pocong. Anjing. Kabur tuh langsung dia keluar rumah, dia lari gedor-gedor ke rumah orang tuanya yang emang gak jauh dari situ kan. Karena dia udah takut banget, kayak tiba-tiba ada pocong di rumah gua gitu kan. Udah tuh setelah kejadian itu, coba ditanyalah ke tetangga sekitar. Dan ternyata emang benar, tetangga yang lain di sekitar rumahnya Dimas itu juga ngerasa ada gangguan juga. Gak sampai separah Dimas sih, sampai ada sosok si pocong ini dalam rumahnya. Tapi ya ada juga yang muncul belatung di kamar mandinya. Ada juga yang di halamannya, ada juga yang di halaman belakangnya itu bau bangke, tapi dicari-cari gak ada. Ya maksudnya gimana, tiba-tiba ada bangke, gue cari-cari bangke tikus pun gak ada gitu loh. Akhirnya udah tuh gara-gara kejadian itu, dan ya emang Dimas juga takut sama si persektean ini, dia cabut lah dari rumah itu, dia pindah ke rumah yang lain yang emang agak jauh dari situ. Sampai akhirnya sekte ini udah gak di rumah itu lagi, disuruh pindah sama warga karena ya mungkin udah terlalu parah gitu ya gangguannya. Barulah Dimas balik lagi tuh ke rumahnya dia. Dan sebelum dia balik ke rumah itu lagi, sempet tuh rumah itu diadain pengajian dulu lah, baru ditempatin lagi. Dan akhirnya rumah yang jadi tempat si rumah sekte itu, kalau dari cerita teman gue sih ya, denger-dengar udah gak pernah ditempatin lagi. Gue masih penasaran di, apa mungkin karena si Dimas ini orang baru jadi diganggu atau gimana sih? Gue juga nggak tahu ya Muy, tapi ya dari cerita yang gue dapet juga, tetangga-tetangganya juga digangguin gitu loh, walaupun gak separah Dimas ya. Mungkin karena emang Dimas baru pindah ke situ, jadi dia baru ngerasain nih efek negatif dari si sekte ini. Tapi untung tetangganya pada berani ya, maksudnya kayak dalam tanda kutip ngusir si sekte ini karena kan udah rada ganggu ya. Iya, kayaknya udah ganggu, udah parah banget. Karena tiap malam juga mereka ngadain acara, dan ritual besarnya juga ada tiap minggu. Kayaknya sih udah kesebar juga bahwa ini ternyata sekte gak bener nih gitu loh. Iya. Si sekte ini tuh gak marah ya Bi, diusir kayak gitu? Kan maksudnya mereka udah lama di situ kan? Nah gue gak tahu sih Nat, sebenarnya selama apa si sekte itu ada di situ, dan gimana caranya dan prosesnya pas sekte ini diusir. Mungkin gue akan tanya ke teman gue lagi sih, nanti kayak gimana ceritanya, mungkin dia tahu.
Tapi saat ini aja pun juga sektenya masih berdiri kan. Mungkin di tempat lain bisa jadi, karena juga temen gue tuh nggak berani ngasih tahu nih sekte apa. Berarti kita tunggu aja. Pasti di tempat barunya tetangga juga pasti bakal kena teror kan. Bisa jadi, ntar gue coba tanya temen gue deh, mungkin dia punya infonya.